Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ninyoman Srianti dengan NIM G0024-101 dari kelompok A8. Jadi ini video ketiga dari laporan praktikum anatomi, yaitu dengan kasus Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre itu mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior, terus pokoknya jelaskan tentang perbedaan jejunum dan juga ileum, terus jelaskan struktur bangunan di kolon, dan jelaskan struktur anatomi dan juga yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke, untuk yang pertama yaitu perbedaan dari jejunum dan juga ileum. Mungkin dari jadi yang pertama itu dari lokasi. Nah, mayoritas bagian jejunum itu berada di kuadran kiri atas, sedangkan ileum itu lebih banyak berada di kuadran kanan bawah. Nah, ujung dari ileum itu biasanya berada di pelvis dan berakhir pada bagian medial dari cecum. Jejunum itu dimulai pada flexura duodenojejunal dan ileum itu berakhir pada plica ilocacheal bagian dalam atau junctura ilocacheal yang bagian luar. Selanjutnya itu dari warnanya. Untuk jejunum itu warnanya merah gelap, kalau ileum itu pink muda. Tapi dari gambar juga agak terlihat sedikit ya kalau si ileum itu lebih cerah dibandingkan dengan daripada di jejunum. Oke, yang selanjutnya tuh diameter. Jadi untuk jejunum itu diameternya 2-4 cm, sedangkan untuk ileum itu 2 sampai 3 cm. Selanjutnya ada dinding atau otot polosnya. Pada bagian jejunum, ototnya itu lebih tebal, sedangkan pada ileum ototnya lebih tipis. Selanjutnya ada untuk vaskularisasi. Kalau pada jejunum itu vaskularisasinya lebih banyak, kalau pada ileum itu vaskularisasinya lebih pendek. Selanjutnya ada vasa recta, yang ini. Nah, untuk vasa recta pada jejunum itu dia lebih panjang, sedangkan untuk vasa recta di ileum itu lebih pendek. Nah, selanjutnya ada arkade. Nah, untuk arkade itu untuk yang bagian jejunum itu arkadenya hanya 1 atau 2 tingkat. Nah, yang di gambar ini cuma 1 tingkat ya, yang ini arkadenya. Sedangkan pada ileum itu tersusun atau lebih kompleks gitu, lebih banyak daripada si jejunum. Oke. Terus ada lemak mesenteri. Ini mesenterium ya. Kalau mesenteriumnya itu lebih banyak pada ileum daripada jejunum. Tampak pada gambar juga kalau bagian lemak tuh yang bagian kuning-kuning itu lebih banyak pada ileum daripada yang jejunum. Selanjutnya untuk plica circularis. Ini plica circularis. Nah, kalau pada jejunum itu dia besar, ini besar, rapat, dan tinggi-tinggi. Sedangkan kalau pada ileum itu hanya beberapa dan sangat jarang. Jadi 1, 2, bisa dihitung. Kalau untuk yang jejunum dia lebih banyak. Yang terakhir itu adalah plaque player. Untuk plaque playernya lebih banyak pada jejunum. Maaf, eh, maksudku plaque player itu lebih banyak pada ileum daripada jejunum. Jejunum itu hanya beberapa. Oke, lanjut ke kolon. Jadi, uh,
Intestinum crassum itu berasal dari regio inguinalis dextra sebagai sekum, bagian bagian ini sekum, dan juga, nah sekum itu akan berjalan secara ascendens atau naik melewati regio lumbalis dextra, hipokondriaca dextra, terus di bawah hepar sebagai flexura coli dextra. Nah, flexura hepatis atau flexura coli dextra yang setinggi vertebra lumbar duba, lalu berjalan ke kiri transversal menyilangi abdomen di regio epigastrika dan lumbalis menuju regio hipokondriaca sinistra. Dia membelok membelok sebagai flexura coli dextra atau flexura lienalis. Dia setinggi vertebra lumbar 1. Lalu berjalan secara descendens atau turun melewati regio lumbalis sinistra sampai ke fossa iliaca sinistra, membentuk flexura sigmoidea. Nah, lalu turun dan berjalan sepanjang dinding posterior anus. Nah, di intestinum tenue itu ada organ intraperitoneal dan juga retroperitoneal. Untuk sekum dan juga appendix itu termasuk intraperitoneal. Untuk bagian-bagian kolon, untuk kolon ascendens dan juga sigmoideum, maksudku kolon ascendens dan juga descendens itu organ retroperitoneal. Kalau kolon transversum dan juga kolon sigmoideum itu intraperitoneal. Dan untuk rektum itu juga intraperitoneal. Oke, untuk bangunan yang pertama itu yaitu ada tenia. Ada tenia, ada beberapa tenia, sebenarnya tenia coli. Nah, tenia ini tuh dibentuk oleh stratum longitudinal tunica muscularis yang membentuk lapis, yang mau tidak membentuk lapisan yang utuh atau dan juga nggak kontinu gitu. Nah, tenia ini tuh ada 3 tenia. Itu yang pertama ada tenia mesocolica. Ini yang bagian sini, tenia mesocolica. Nah, tenia mesocolica ini adalah perlekatan dari mesokolon. Jadi pada kolon transversum itu terdapat pada bagian dorsal. Jadi kalau pada bagian si kolon transversum itu dia pada bagian dorsal, sedangkan kalau ascendens itu dan descendens itu terletak di medial. Yang kedua ada tenia ommentalis di sini. Nah, tenia ommentalis ini merupakan perlekatan dari omentum majus. Pada kolon transversum itu terletak di ventral. Ini tenia ommentalis. Di ventral. Sedangkan kalau kolon ascendens dan juga descendens itu terletak di lateral. Yang ketiga ada tenia libera ini. Nah, tenia libera ini tidak dilekati oleh bangunan apapun. Tenia juga tidak terletak pada appendix dan juga rectum karena ketiganya itu bersatu menjadi stratum longitudinale. Oke. Bangunan yang penting yang kedua yaitu ada incisura dan juga haustra. Nah, pada sekum dan juga kolon, panjangnya tenia itu lebih pendek daripada stratum circulare, sehingga stratum circulare itu melipat-lipat ke dalam membentuk plika seminularis. Ini. Nah, lipatan-lipatan ini namanya plika seminularis. Nah, sedangkan yang keluar membentuk haustra. Yang ini, yang gembung, bagian gembung, atau bagian yang gembung, atau yang itu namanya ini nih.
itu haustra. Sedangkan yang lekukan-lekukannya itu diantaranya yang ini itu disebut sebagai incisura. Oke, lanjut ke bangunan yang ketiga, yaitu plicasia medularis. Seperti yang sudah dibilang tadi, jadi itu ditutupi oleh mukosa yang ikut melipat dan juga tidak terdapat villi di sini. Yang keempat ada appendices epiploica. Yang ini, nah, itu adalah kantung-kantung kecil yang berisi lemak dibentuk oleh tunika serosa kolon. Nah, itu paling banyak pada kolon transversum. Nih, nih, nih. Nah, itu appendices epiploicae. Next, bagian yang pertama itu ada sekum. Nah, sekum itu terletak di perbatasan antara ileum dan juga intestinum crassum. Nah, panjangnya itu sekitar 7,5 cm, yang seluruhnya tuh ditutupi oleh peritoneum. Nah, lipatan peritoneum di sekitar sekum itu tuh membentuk recessus ilocaelis superior, recessus ilocaelis inferior, dan juga recessus retrocaelis. Nah, dia tuh terletak di fossa iliaca dextra di atas musculus illus psoas dan tepat di belakangnya dinding abdomen dan di interior plica iliocaecalis. Dan juga berhubungan dengan ilium itu tuh melalui ostium atau orificium iliale atau ischium orificium ileocaecal. Nah, pada bagian dari sekum itu tuh dapat dijumpai ada dua, yaitu plica seminularis yang tadi sama valvula ileocaecalis atau bahu hili. Selanjutnya itu ada letak dari appendix. Oke, ini. Jadi menurut dari garis Monroe Pitcher itu diukur dari sias dextra sampai umbilicus. Nah, pangkal appendix itu terletak di sepertiga lateral dari garis Monroe Pitcher yang disebut sebagai titik McBurney. Nah, kalau menurut itu kan menurut dari garis Monroe Pitcher, sedangkan ada juga menurut dari garis Lawrence itu dari sias dextra sampai sias sinistra. Ini sias sinistra. Ujung appendix itu adalah pada titik di 1/6 dari lateral dextra. Terus ini kan. Oke, itu untuk appendix. Lanjut ke kolon. Yang pertama itu ada kolon ascendens. Jadi kolon ascendens itu adalah kolon yang naik. Yang ini, bagian ini. Ini yang namanya kolon ascendens. Jadi kolon ascendens itu dari sekum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter. Itu langsung membelok ke kiri membentuk flexura coli dextra ini. Nah, dia tuh membelok ke kiri ini kan. Melanjutkan diri sebagai kolon transversum. Nah, jadi kolon ascendens ini tuh dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral oleh omentum majus. Untuk vaskularisasi dari kolon ascendens sendiri itu ada arteri ileokolika et arteri kolika dextra. Untuk venanya bermuara ke vena mesentrika superior. Inervasi simpatisnya oleh nervus planicus minor dan parasimpatisnya oleh nervus 10. Ini lanjut ke kolon sigmoideum.
Kolon sigmoideum. Kolon sigmoideum itu yang ini, di kolon sigmoideum, bagian yang melengkung. Nah, penggantungnya itu ada mesokolon sigmoideum, dan dia itu melanjutkan diri ke rektum. Oke, dari lanjutan dari kolon ascendens tadi itu kolon transversum ini. Jadi dia dari sini ke sini. Nah, itu kolon transversum itu berjalan menyilang abdomen mulai dari flexura coli dextra sampai flexura coli sinistra ini. Untuk inervasinya, dia tuh untuk arteri itu 2/3 proksimal itu arteri kolika media. Untuk yang 1/3 distal ada arteri kolika sinistra cabang dari arteri mesenterica inferior. Nah, untuk vena itu mengikuti arteri yang sesuai dan bermuara ke vena mesenterica superior dan juga vena mesenterica inferior. Untuk inervasi, simpatisnya 2/3 proksimal itu nervus planicus minor, kalau yang 1/3 distal itu nervus splanicolumbalis. Untuk parasimpatis, 2/3 proksimal itu nervus 10, kalau 1/3 distal itu nervus planici pelvici. Kita lanjut ke kolon descendens. Ini yang descendens itu bagian sebelah sini. Kolon descendens itu terletak pada kuadran kiri, atas, dan juga bawah, dan itu berjalan dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Untuk vaskularisasinya, untuk arteri, dia arteri kolika sinistra, arteri sigmoidae, cabang dari arteri mesenterica inferior. Untuk vena, dia mengikuti perjalanan dari arteri bermuara ke vena mesenterica inferior. Inervasinya, simpatis itu nervus splanicolumbalis, untuk parasimpatis itu nervus planici pelvis. Planici pelvis. Tadi salah ya, jadi baru lanjut ke kolon sigmoideum, lanjut ke inervasinya aja ya. Jadi vaskularisasinya tuh ada arteri kolika sinistra dan juga arteri sigmoidea, cabang dari arteri mesenterica inferior. Untuk vena itu vena sigmoidea yang bermuara ke vena mesenterica inferior. Untuk inervasi sama nervus splanicolumbalis, yang parasimpatis nervus planici pelvis. Ya, mungkin itu aja untuk penjelasan dari kolom-kolomnya. Next ke organ-organ untuk pembuangan feses. Yang pertama itu ada rektum. Jadi rektum itu ada sisi luar, yaitu terdapat flexura sacralis dan juga flexura parienalis atau flexura anorektal. Nah, kolon yang berbentuk S itu bisa dilihat dari lateral. Kalau dari aku nggak ada nemu gambarnya, jadi aku kasih gambar. Nah, flexura anorektal itu membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis bagian dari levator ani saat defekasi. Flexura menjadi tegak dan juga tinja bergerak ke anal kanal. Untuk sisi dalamnya, yaitu tunika mukosanya, itu terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut sebagai pleca transversalis recti. Nah, di bawah lipatan ini, itu tuh ada rektum yang mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Terletak langsung di atas dan juga di ujung oleh diafragma pelvis, yaitu levator ani, dan juga ligamen anocochigeal. Nah, ampula recti itu tuh memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan juga menahan akumulasi massa tinja karena dikeluarkan saat buang air besar. Nah, hal ini tuh menjadikan ampula recti itu sebagai elemen penting yang mempertahankan kontinensi tinja. Yang tadi ada zona transisi dari rektum ke kanalis analis yang ditandai oleh linea anorectalis atau anorectal junction. Area ini tuh dicirikan dengan adanya perubahan dari plica transversalis recti menjadi plica longitudinal anal kanal.
Untuk organ yang kedua yaitu ada kanalis analis. Nah, pada bagian ini tuh lapisan otot tuh berkembang baik dan juga stratum longitudinalnya tuh lengkap. Tidak ada tenia. Nah, dia juga terletak di bawah diafragma pelvis dan juga berakhir di anus. Nah, anal kanal itu terbagi menjadi 3 segmen, yaitu yang pertama ada zona zona columnaris yang ini. Nah, dia itu terdiri dari lipatan longitudinal, yaitu kolumna rectalis atau analis, yaitu Morgagni yang dibentuk dari corpus cavernosum yang epitelnya kolumner atau kuboid. Yang kedua ada pecten analis, yaitu epitelium squamous kompleks non keratinasi yang menimbulkan zona putih di mukosa, itu zona alba. Ya, ini. Nah, garis superior pada zona ini tuh disebut sebagai linea pectinae atau istilah medisnya itu linea dentata. Nah, garis bergerigi mengikuti katup anal. Pada bagian ini tuh terdapat valvula anales. Yang ketiga ada zona cutanea yang ini. Nah, cutanea itu adalah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea cutanea. Yang terakhir ada zona hemorrhoidales, yaitu tempat yang memungkinkan terjadinya penonjolan hemoroid karena pelebaran dari vena hemorrhoidales, yaitu internal hemoroid itu terjadi di atas linea pectinate, sedangkan eksternal hemoroid itu terjadi di bawah linea pectinate. Nah, untuk otot-otot sphincternya itu yang pertama ada musculus levator ani, yang kedua ada musculus corrugator ani, yang ketiga ada musculus sphincter ani externus, ini, dan yang terakhir ada musculus yang externus yang ini musculus sphincter ani externus, yang ini internus. Lalu yang terakhir ada musculus rectalis. Nah, untuk otot sphincter ani internus dan juga corrugator ani itu otot polos, sedangkan untuk sphincter ani externus dan juga puborectalis itu otot skelet. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video laporan praktikum yang ketiga. Terima kasih sudah menyaksikan.